Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Zulfan Arhan. I'm from Ten Automotive Engineering too. In this video, I will explain about multi-tester. Let's go! Ya, sebelum kita ke pembahasan komponen-komponen tentang multi-tester, kita akan mengetahui dulu apa itu multi-tester. Ya, multi-tester adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tekanan listrik, dan hambatan listrik. Nah, kita langsung aja ya ke komponen-komponennya. Yang pertama adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Jarum ini akan bergerak sesuai dengan besaran yang sedang diukur, seperti tegangan, arus, atau resistansi. Yang kedua adalah skala. Skala pada multi-tester ini berfungsi sebagai skala pembacaan meter. Skala ini terdiri dari skala tegangan, skala arus, dan skala resistor. Dengan menggunakan skala yang tepat, kita dapat membaca nilai pengukuran dengan akurat. Yang ketiga adalah zero adjust screw. Zero adjust screw adalah skrup yang digunakan untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya dengan memutar skrup ini ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng pipih yang kecil. Yang keempat adalah zero ohm adjust knob. Zero ohm adjust knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 saat mengatur resistansi. Caranya dengan memutar saklar pemilih pada posisi ohm, kemudian hubungkan tes LED merah dengan tes LED hitam. Lalu putar knob ini ke kiri atau ke kanan sampai jarum menunjuk menjadi 0 ohm. Yang kelima yaitu lubang tutup positif. Lubang tutup positif digunakan untuk memasang tes LED positif, yaitu kabel probe yang berwarna merah. Lalu yang keenam yaitu lubang tutup negatif. Lubang tutup negatif ini digunakan untuk memasang tes LED negatif, yaitu kabel probe yang berwarna hitam. Yang ketujuh yaitu positif terminal atau 20A DC only. Positif terminal ini adalah lubang untuk tes LED kutub positif yang saat mengukur arus arah DC dengan rentang pengukuran 0 sampai 20 ampere. Lubang ini biasanya digunakan saat pengukuran arus yang lebih besar. Yang kedelapan adalah range selector switch. Range selector switch ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Pada multi-tester analog terdapat 4 posisi yang umumnya digunakan, yaitu DCV atau tegangan searah, DCMA, arus arah dalam miliampere, ACV, tegangan bolak-balik, dan ohm, resistensi. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mempraktekannya pada aki mobil. Ya, mari. Let's go. Sebelum kita mengukur tegangan pada baterai aki, hambatan busi, dan hambatan koil, kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu alat ukur multi-tester. Koil ada 2 jenis, yaitu koil primary dan koil secondary. Nah, bagaimana cara mengkalibrasinya? Di sini saya akan menunjukkan cara mengkalibrasi alat ukur multi-tester. Kita putar selektor ini ke kali 1, lalu kita tempelkan kedua kabel ini. Jarum tidak menunjukkan angka 0. Kita putar zero adjust knob ini ke kanan hingga jarum menunjuk ke angka 0.
Nah, ini sudah menunjukkan angka 0. Jika jarum sudah menunjukkan angka 0, artinya sudah terkalibrasi dan siap digunakan. A few moments later. Ya, tadi kita sudah melakukan kalibrasi dan kita akan mencoba mengukur tegangan pada baterai aki. Pertama-tama saya akan arahkan selektor switch ini ke DCV 50. Lalu tempelkan kabel negatif dan kabel positif ke aki. Hasilnya adalah 12 volt. Berarti aki ini sesuai dengan standar dan aman digunakan. Tadi kita sudah mengukur tegangan pada baterai aki. Sekarang kita akan coba mengukur hambatan pada kabel busi. Pertama, kita putar switch selektor ini ke 1K. Lalu kita tempelkan kedua slide ini pada kedua lubang kabel busi. Nah, hasilnya adalah 1,1. 1,1 jika dikali 1000 sama dengan 1100. Berarti kabel busi ini dalam kondisi baik. Nah, sekarang kita akan lanjut mengukur hambatan koil sekunderi dan koil primary. Ayo. Langsung saja kita akan mengukur koil sekunderi dan koil primary. Pertama kita ukur koil primary dulu. Kita putar switch selektor ini ke kali 1. Lalu kita tempelkan kedua kabel voltage LED ini ke kutub positif dan negatif. Nah, ini sudah ketemu, hasilnya adalah 0,2. Berarti koil primary ini tidak standar. Sekarang kita akan lanjut mengukur koil yang sekunderi. Kita putar switch selektor ini ke 1K. Lalu kita tempelkan kabel merah ke kutub positif dan kabel hitam ke lubang koil. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 9 ohm. 9 ohm jika dikali 1K sama dengan 9000 ohm. Berarti koil sekunderi ini tidak standar. Nah, itu semua penjelasan dan cara penggunaan multitester. That's all. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.